Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurul Zatun BIM 19 14 020097, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C, mata kuliah Hadis Terbawi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh dua orang teman saya, dapat disimpulkan bahwa larangan korupsi dan kolusi terhadap pemimpin: pertama, larangan menerima hadiah; dua, larangan memberi dan menerima sogok. Pertama, larangan menerima hadiah yang telah diriwayatkan oleh hadis Bukhari, memasukkannya dalam 83 kitab imam dan sumpah 3 bab. Bagaimana sumpah Nabi? Penjelasan dari hadis ini adalah menjadi dalil tentang haramnya memberi hadiah dan menerimanya terhadap seorang pejabat. Hal itu merupakan pengkhianatan karena ia berkhianat terhadap jabatan dan kekuasaannya. Dalam Islam, hadiah dianggap salah satu cara untuk merekatkan persaudaraan dan persahabatan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang kitab Muwatta dari Al-Khurasani, yang artinya, saling bersalamlah kamu semua, niscaya akan menghilangkan kedengkian. Saling memberi hadiahlah kamu semua, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan percekcokan. Hadis riwayat Imam Malik. Bagi orang yang diberi hadiah disunahkan untuk menerimanya, meskipun hadiah tersebut kelihatannya hina dan tidak berguna. Dari keterangan hadis itu jelaslah bahwa pada dasarnya memberikan hadiah pada orang lain sangat baik dan dianjurkan untuk lebih meningkatkannya rasa saling mencintai. Begitu pula bagi orang yang diberi hadiah disunahkan untuk menerimanya. Akan tetapi, Islam pun memberi rambu-rambu tertentu dalam masalah hadiah, baik yang berkaitan dengan pemberi hadiah maupun penerimanya. Dengan kata lain, tidak semua orang diperbolehkan menerima hadiah, misalnya bagi seorang pejabat dan pemegang kekuasaan. Hal itu ditunjukkan untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam melarang pejabat atau petugas negara dalam posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah dari siapapun, karena hal itu tidak layak dan dapat menimbulkan fitnah. Yang kedua, larangan memberi dan menerima sogok dijelaskan oleh sebuah hadis yang artinya menceritakannya kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami Abu Uwanah dari Umar bin Abi Salamah dari bapaknya dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah melaknat akan orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam urusan hukum. Hadis riwayat Abu Daud, Nailul Utar, kitab 8 nomor 276. 2. Unsur suap. Unsur suap yang pertama, penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu yang orang lain, baik berupa harta atau uang maupun jasa, supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara. Yang kedua, pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang maupun jasa untuk mencapai tujuannya. Dapat suap disebut juga dengan, biasanya diistilahkan dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, karena korupsi merusak mental atau akhlak suatu bangsa yang biasanya dikenakan tindak pidana sebagaimana hukumannya. Untuk menanggulangi harus memahami dan kemudian merealisasikannya dalam perbuatan. Kolusi ialah persekongkolan antara dua pihak untuk suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain. Umpamanya seorang pejabat yang berwenang memutuskan pemenang suatu tender bersepakat dengan salah satu
salah seorang pengaju tender agar tendernya yang dimenangkan, maka kesepakatan itu disebut kolusi. Begitu juga hakim di pengadilan dan berkolusi dengan pihak-pihak yang berperkara agar perkaranya dimenangkan. Jadi dapat diuraikan bahwa korupsi dan kolusi merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan pada suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat disebut sebagai penyakit dalam pembangunan bangsa dan negara. Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut rishwah atau rashi secara bahasa bermakna memasang tali, ngemong, mengambil hati. Adapun macam-macam suap yaitu suap untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan serta kezaliman. Jadi itu video yang ilmu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.